Iran dinepalkan. Di saat Iran sibuk melawan Amerika, baru-baru ini, awal bulan Agustus, ternyata ada demo gila-gilaan di Iran, tapi tidak viral di Konoha. Jadi musuh Iran sekarang ini bukan hanya Amerika, tapi rakyatnya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ada demo kembali di Iran? Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena sudah ada perpecahan di tubuh Iran itu sendiri? Apakah karena mereka sudah muak dengan rejim Iran itu sendiri? Ada berapa orang yang demo? Kemudian apa pemicunya? Kok bisa? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi bagi pendukung Iran, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini, bagi pendukung Iran, ya mohon please jangan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa masyarakat Iran kembali demo. Jadi ternyata alasannya adalah menurut data dari Guardian, ini menurut data guys ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data. Data mengatakan ternyata demo kali ini berbeda dengan demo sebelumnya. Pemicu demo kali ini karena pemerintah Iran melakukan pembunbunan. Mohon maaf ya saya plesetin ya, karena ini sensitif ya. Melakukan pembunbunan terhadap 2 demonstrasi di bulan Januari kemarin. 2 orang guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu tega gitu ya melakukan pembunbunan? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan gitu ya? Kok tega gitu ya? Jadi kronologinya di bulan Januari kemarin Iran demo gila-gilaan gitu ya, demo besar-besaran seperti yang viral di media sosial. Ternyata ada 2 orang tidak sengaja guys, ya dalam kurung tidak sengaja membunbun polisi Iran. Nah, karena nggak sengaja, ya lalu pemerintah Iran menahannya. Ada 2 orang tuh yang diduga terlibat gitu, menahan. Masih diduga guys, itu pun bukan unsur kesengajaan gitu ya. Nama demo ya kan, sama seperti di Konoha ya. Di Konoha ada orang demo ya dibunbun gitu ya. Tapi biasa aja nggak dieksekusi juga kan, bisa dipenjara gitu ya. Cuman permasalahannya di Iran langsung dibunbun gitu, langsung dieksekusi gitu. Wah, gila banget. Dan tidak hanya di Iran demo, di luar negeri juga demo, di Kanada ya, kemudian di Eropa dan lain sebagainya. Cuman di Konoha nggak viral gitu. Kenapa berita ini nggak viral di Konoha? Apa alasannya? Ya menurut dugaan saya ini sengaja ditutupi gitu, karena ini dianggap aib terhadap yang seiman gitu. Kemudian kenapa ada hukuman yang nggak masuk akal seperti ini di Iran gitu? Namanya orang demo ya kan, ada orang meninggoy gitu ya, nggak sengaja. Lalu pelakunya ya diduga pelakunya dibunbun. Ini menurut saya pribadi hukum yang aneh gitu. Namanya orang demo ya kan. Kita nggak tahu siapa yang membunbun orang rame-rame juga kan. Kita nggak tahu kan. Wong CCTV nggak ada gitu. Cuman dugaan-dugaan aja, cuman naik-naik doang. Siapa yang melakukan, cuma naik-naik sama orang aja gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Jadi musuh Iran sekarang semakin banyak gitu ya. Amerika, Israel, negara-negara tetangganya, kemudian rakyatnya sendiri. Harusnya pemerintah Iran itu udah layak ya mengibarkan yang namanya bendera putih. Tapi mereka ngotot gitu ya. Kenapa pemerintah Iran itu ngotot? Apa alasannya? Karena kelompok garis keras Iran itu berkeras. Mereka mengatakan kita itu negara superpower. Ya, Tuhan pasti melindungi kita. Kita tidak mungkin kalah. Ya, kita tidak mungkin merelakan ya, kekalahan kita terhadap Amerika. Ya. Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Nanti nyawanya sia-sia. Itu yang digalakkan oleh kelompok garis keras yang ada di Iran. Tapi kelompok garis lunak gitu ya, atau
orang yang mau berdamai seperti Presiden Iran, mereka mau kok ya melakukan yang namanya negosiasi gitu. Cuman kelompok garis keras yang ada di Iran itu sebenarnya yang susah ya untuk diajak kompromi ya. Makanya ya Iran itu layak dinepalkan. Sudah layak ya. Mungkin alasannya itu karena faktor daripada pasukan IRGC, kemudian pasukan Iran yang masih berjaga. Jadi ternyata di Iran sekarang itu eh pemerintah Iran itu memberlakukan jaga malam guys ya. Jadi tentaranya itu terus gitu jaga gitu ya. Mereka keliling gitu ya. Udah kayak security komplek gitu. Ya di setiap daerah gitu ya. Polisinya bawa senjata gitu ya. Keliling-keliling. Itulah alasannya kenapa masyarakat Iran itu nggak bebas. Mereka tuh dikekang gitu. Ya makanya pemerintah Iran itu layak dinepalkan. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Karena apa? Karena kasihan masyarakat yang tersiksa gitu ya, tersiksa batin ya, kemana-mana harus diawasi gitu ya, polisi di mana-mana. Jadi Iran itu sudah takut sama rakyatnya. Jadi kalau ada suatu pemerintahan yang takut dengan rakyatnya, itu pemerintah yang sangat mengerikan gitu. Harusnya rakyat itu percaya dengan pemerintah, bukan malah takut gitu ya. Harusnya ada saling percaya gitu. Kalau pemerintah Iran itu takut dengan rakyatnya, berarti itu artinya pemerintah itu secara tidak langsung itu dipaksa berdiri gitu ya, bukan atas dasar kesepakatan. Jadi persatuan itu tidak bisa dipaksakan guys, nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan persatuan. Persatuan itu terwujud atas dasar kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan bersama, ya ngapain bersatu ya kan? Jadi persatuan Iran itu persatuan yang dipaksakan. Persatuan mereka itu persatuan karena kebencian terhadap Amerika, terhadap Israel ya. Jadi persatuan mereka itu adalah persatuan yang semu gitu ya. Kemudian faktor daripada agama, seiman. Jadi persatuan Iran itu faktor seiman, seagama gitu ya. Itulah alasannya kenapa ada sebagian pemerintah Iran dan masyarakat Iran yang militan gitu karena dipengaruhi oleh agama, seiman gitu ya. Mereka ngambil ayat-ayat kok atau dalil-dalil. Jadi ternyata selain itu, kalau saya perhatikan masyarakat Iran itu sekarang mereka tiap malam ngumpul guys ya. Ketika Amerika melakukan serangan tuh mereka ngumpul ternyata. Ada semacam pengajian-pengajian di Iran. Tujuannya apa? Ini secara tidak langsung mereka melakukan yang namanya trik psikologi untuk menyatukan gitu. Jadi ketika ada musuh gitu ya, Amerika itu dianggap musuhnya, mereka bersatu guys. Lalu mereka melakukan pengajian-pengajian ya tiap malam gitu ya, untuk menguatkan iman mereka gitu ya, untuk menguatkan persatuan dan kesatuan mereka gitu ya. Dan menurut saya pribadi, pemerintah Iran ini adalah pemerintah yang sangat jolim sekali ya, sama rakyatnya jolim gitu ya. Yang militan itu sebagian kecil aja, cuman yang sebagian kecil inilah yang berani gitu ya. Sama seperti di Konoha. Kalau boleh jujur di Konoha itu orang yang intoleran itu sebagian kecil sebenarnya. Ya mungkin cuma 20% gitu, 40% gitu. Ya, 80%-nya masih toleran kok ya. Tapi yang sebagian kecil ini sangat hebat ya. Mereka sangat jago mau manipulasi gitu ya. Mereka sangat hebat mempengaruhi orang lain gitu ya. Ya, jadi orang-orang seperti inilah sebenarnya yang berbahaya gitu. Di Iran juga seperti itu. Ya, sebenarnya yang pengen pemerintah Iran itu lengser itu sudah banyak sebenarnya, sudah mayoritas gitu ya. Tapi kelompok minoritas ini yang militan gitu ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan mereka gitu ya. Jadi persatuan dan kesatuan Iran itu dibangun atas dasar ketidakjujuran gitu ya, kebohongan gitu ya. Mereka selalu mengatakan, oh Amerika itu jahat, Amerika itu setan ya, Israel itu jahat. Jadi pemerintah Iran itu sengaja ya memanfaatkan kebencian mereka itu terhadap Amerika untuk menutupi kelemahan mereka. Jadi kinerja pemerintah Iran itu kan sangat buruk sekali ya. Salah satu kinerja pemerintah yang paling buruk di dunia itu adalah Iran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena menurut data dari Indeks Corruption mengatakan bahwa Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Itu bukti bahwa pemerintah Iran itu korup gitu ya. Jadi sudah banyak yang benci sama pemerintah Iran. Cuman karena ada sekelompok minoritas yang militan, yang mabuk agama gitu. Itu bahayanya orang yang mabuk agama. Orang yang mabuk agama itu militan banget guys.
Ya, mereka rajin gitu ya. Kalau ada video yang hoax misalnya nih ya, ada video-video tentang misalnya nih ya, ada seorang influencer misalnya ya, katakanlah namanya Lily J misalnya. Lily J ini ya dia pura-pura ya berpihak pada agama tertentu gitu, padahal tujuannya untuk nyari followers gitu ya, pura-pura nanya AI, padahal AI itu bisa dimanipulasi gitu, ya kan, pura-pura nanya AI ya, mana agama yang terbaik di dunia ini ya, lalu AI mengatakan, oh yang terbaik seperti ini gitu ya. AI bisa dimanipulasi guys, ya nanti akan saya ajarin ya gimana trik memanipulasi AI. AI itu punya bias juga gitu. Kalau kita memberikan pertanyaan spesifik, AI bisa diarahkan, guys. Ya, tanpa kita sadari. Kalau mau AI itu jujur ya harus menggunakan hashtag jujur gitu ya. Bukan hashtag keberpihakan gitu. Kalau pakai hashtag keberpihakan ya AI pasti berpihak lah. Jadi itu trik daripada influencer cari followers ya. Followers di Konoha kan seperti itu ya. Kalau ada bule misalnya nih ya, ada seorang bule bernama Lily J gitu ya. Lalu dia pura-pura memuji agama tertentu. Padahal tujuannya itu apa? Untuk mendirikan yang namanya yayasan, untuk membodoh-bodohi sebenarnya, duit sebenarnya. Tujuannya itu duit. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang bikin kita itu susah ya, bisa dibodohi gitu. Pemerintah Iran juga seperti itu kok. Ya, mereka memanipulasi rakyatnya gitu dengan menggunakan agama. Agama itu sangat gampang sekali ya digunakan untuk manipulasi. Gampang banget. Saya tidak nyuruh ya. Untuk calon jadi pemimpin juga bisa kok memanipulasi menggunakan agama. Ya, pilihlah pemimpin yang seiman. Selesai itu. Ya, gampang banget ya untuk menang itu menggunakan embel-embel agama. Gampang banget. Karena apa? Karena bius daripada agama itu kuat sekali guys ya. Doktrin agama itu kuat sekali. Makanya Iran itu nggak runtuh-runtuh karena doktrin agama. Kalau Iran itu negara sekuler, mereka sudah dari dulu runtuh. Ngapain ya kan? Jadi itu kelebihan daripada negara agama. Susah banget ya runtuhnya. Ya walaupun mereka diborbardir ya, mereka kelaparan ya, kemudian rupiahnya bukan rupiah, mata uangnya anjlok, ya, tetap bersatu gitu. Itu persatuan yang disatukan oleh agama. Toksit jadinya. Ya boleh-boleh aja bersatu karena agama, tapi itu toksit guys ya. Sama seperti di Konoha. Konoha itu kan sedikit-sedikit membela yang seiman gitu ya. Bisa dimanipulasi, undang-undang juga bisa manipulasi kok. Makanya di Konoha itu kalau misalnya kelompok minoritas, ya misalnya nih ya, keceplosan ya, salah ngomong gitu ya, mereka ya biasanya akan cepet itu diproses gitu. Itu namanya bias gitu ya. Jadi bias dalam beragama itu sangat bahaya sekali guys. Yang di Iran itu juga seperti itu ya. Persatuan mereka itu bias seagama, bias seiman gitu. Ya, mereka disatukan bukan atas dasar kejujuran gitu ya, kecerdasan gitu ya. Bukan, tapi atas dasar seiman ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian masih percaya dengan pemerintah Iran sekarang ini? Apakah kalian masih ada trust gitu terhadap pemerintah Iran sekarang ini? Menurut kalian saya nggak punya trust lagi. Karena mereka itu sangat mengerikan sekali gitu ya. Kelompok-kelompok ekstrim yang ada di Iran itu sangat mengerikan sekali ya. Mereka itu sangat militan, fanatik dalam beragama. Di Konoha juga seperti itu. Makanya hati-hati ya, orang-orang yang mabuk agama itu militan. Ya, mereka akan paling cepat ya share gitu ya. Video-video hoax paling cepat gampang terkena hoax ya orang-orang yang seperti itu mabuk agama. Makanya orang yang mabuk agama itu yang bikin negara kita nggak maju. Di Konoha ada sekitar kurang lebih banyak banget ya yang mabuk agama. Mabuk agama parah mungkin sedikit, tapi mabuk agama sedang hampir 60% ya di Konoha. Lebih kayaknya 70% ya yang mabuk agama. Jadi mabuk agama lah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kita nggak maju ya. Susah kita jadi negara maju kalau banyak di Konoha itu orang yang mabuk agama. Orang mabuk agama itu kan kebodohan ya. Mereka mabuk agama karena kebodohan mereka sendiri gitu. Nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa jadi negara maju kalau masyarakatnya itu bodoh atau mabuk agama. Nggak ada. Coba tunjukkan satu saja negara maju dunia ini yang masyarakatnya itu rata-rata mabuk agama. Nggak ada. Jadi saya tidak memojokkan agama apapun di sini di skala on ya. Tujuan saya itu baik supaya
kita jadi negara maju, kita berkaca sama Iran gitu ya. Makanya saya sering bahas Iran itu karena Konoha dan Iran itu 11-12 ya. Role model daripada warga Konoha itu ya Iran. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam profesional.